Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Erik Fatwijaya, NIM 1705520207. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian bahan baku, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi, pengendalian transformasi, pengendalian kualitas, dan pengendalian barang jadi. Yang pertama, ada pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diolah dalam proses produksi telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Pengendalian bahan baku mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku, mulai dari pembelian, jadwal penerimaan, penanganan pada saat diterima, penyimpanan, sampai dengan bahan baku tersebut digunakan. Dalam proses produksi, pembelian bahan baku menyangkut pemilihan pemasok dalam pemesanan bahan tersebut kepada pemasok terpilih untuk mendapatkan keyakinan bahwa pemasok mampu memasok bahan baku sesuai dengan kebutuhannya. Pemasok yang terpilih harus melalui proses verifikasi untuk mendapatkan keyakinan kelangsungan pemasokan, inspeksi secara periodik terhadap sistem kepastian kualitas pemasok harus dilakukan berdasarkan prosedur tertulis yang dimiliki perusahaan. Penerimaan bahan baku harus sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Material Recruitment Planning atau MPR menyebarkan jadwal produksi ke dalam jadwal penerimaan bahan baku dan mengintegrasikan jadwal tersebut ke dalam proses produksi. Dengan begitu, kebutuhan bahan baku selalu terpenuhi pada saat proses produksi berjalan dan perusahaan tidak menanggung beban investasi. Yang benar dalam bentuk persediaan. Penanganan bahan baku merupakan aktivitas yang sangat penting untuk memastikan bahwa bahan baku yang diterima dari pemasok telah sesuai dengan kebutuhan standar produk yang telah ditetapkan perusahaan. Aktivitas ini harus didukung dengan peralatan memadai dan prosedur tertulis penanganan bahan untuk menentukan apakah bahan yang diterima dari pemasok telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Setiap bahan yang diterima harus diberikan kode khusus agar mudah ditelusuri, didistribusi, dan penggunaannya. Inspeksi penanganan harus melalui audit fisik barang yang diterima untuk menentukan kesesuaian bahan dengan spesifikasinya yang telah ditentukan. Perusahaan harus memiliki teknik sampling tertulis untuk pengambilan sampelnya yang konsisten pada saat pengujian. Penanganan bahan harus memisahkan bahan yang sesuai dengan spesifikasinya untuk menghindari penggunaannya dalam proses produksi. Setelah bahan dinyatakan memenuhi spesifikasinya, penanganan berikutnya berkaitan dengan penyimpanan yang memadai sehingga barang tidak mudah rusak atau terkontaminasi bahan-bahan lain. Kebijakan mendapatkan garansi
dari pemasok. Setiap bahan diolah dalam proses produksi dapat menghindari kerugian yang terjadi sebagai akibat kerusakan bahan sebelum pemasok masuk proses produksi. Aktivitas penanganan bahan merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya kegagalan produk. Memenuhi spesifikasinya, aktivitas ini akan semakin berkurang dengan telah terjadinya kemitraan dengan pemasok, di mana komitmen pemasok untuk memberikan bahan baku sesuai dengan standar kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi pelanggan dituangkan dalam bentuk kontrak jangka panjang. Materi yang selanjutnya, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Desain dan penetapan peralatan yang tepat menjadi faktor utama berjalannya proses produksi secara efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan produk tepat sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Seluruh peralatan dan fasilitas produksi lainnya harus sesuai dengan ukuran dan desain produk yang telah ditentukan. Peralatan ini harus berada pada tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses produksi yang efektif dan efisien. Perusahaan harus memiliki satu prosedur tertulis yang menjadi pedoman penggunaannya, pemeliharaannya, dan perbaikan peralatan dan fasilitas produksinya. Prosedur tersebut secara jelas memuat tentang pedoman setup mesin, pembersihan setelah digunakan, jadwal perawatan, dan perbaikan signifikan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksinya. Penempatan fasilitas dan peralatan harus sesuai dengan karakteristik dan metode produksi yang telah diterapkan, sehingga arus material dalam proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di samping itu, pengelolaan fasilitas dan peralatan produksi harus didukung oleh pedoman penggunaan dan pemeliharaan. Pedoman ini sesuai dengan fungsi untuk melindungi operator dari kecelakaan akibat tidak bisa mengoperasikan peralatan dan melindungi peralatan dari kerusakan karena jadwal pemeliharaan dan perbaikan yang tidak tepat waktu. Selanjutnya ada materi pengendalian transformasi. Fungsi transformasi mengolah input menjadi output sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian transformasi memegang peran penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Pada pengendalian ini, tugas seorang tim pengendalian kualitas atau quality control sangat penting untuk memastikan bahwa proses yang berjalan menghasilkan produk yang
tepat, kualitas dan kuantitas, dan waktunya. Dengan pengorbanan yang minimum untuk mencapai tujuan tersebut, pengendalian ini mencakup pengesahan proses produksi dan pengendalian perubahan atas permintaan, inspeksi sampel dalam proses pengendalian laboratorium, serta pemrosesan ulang. Setiap proses produksi harus mendapatkan pengesahan dari bagian yang berwenang. Perusahaan harus memiliki prosedur produksi secara tertulis yang memberikan pedoman tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum proses produksi dimulai. Prosedur ini mencakup tentang kesiapan fasilitas produksi sebelum dioperasikan. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan proses tersebut dijalankan individu atau kelompok yang melaksanakan dan atau yang bertanggung jawab atas proses yang dijalankan, serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur jalannya proses produksi, penanganan jika terjadinya kemacetan proses. Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan mampu memenuhi spesifikasinya, berbagai pengujian dalam proses produksi dilakukan. Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk memonitor apakah proses telah berjalan sesuai dengan ketentuannya, sehingga mampu menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan. Prosedur ini mencakup tentang teknik penentuan sampel, memonitor output, dan pengesahan produk jadi untuk dimasukkan ke dalam gudang atau langsung diserahkan ke pelanggannya. Penerapan produk ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan produk, baik kegagalan internal maupun kegagalan eksternal. Pengerjaan ulang karena kesalahan proses harus mendapatkan pengendalian yang memadai. Perusahaan harus menentukan secara maksimal terjadinya pengerjaan ulang terdapat produk yang gagal memenuhi spesifikasi karena merupakan salah satu sumber pemborosan dan berakibat pada tidak efisiennya proses yang berjalan. Kalaupun tidak bisa dihindari terjadinya, harus ada prosedur yang tertulis yang mengesahkan adanya pengerjaan ulang terhadap produk gagal. Prosedur ini mencakup tentang kriteria produk gagal, cara penanganan, penelitian, penilaian atas pencegahan yang telah dilakukan, dan persyaratan tentang produk gagal yang telah diolah kembali, serta siapa yang memiliki wewenang untuk memutuskan produk gagal diolah kembali atau tidak. Program audit atas pengendalian transformasi dalam pendaftar pernyataannya disajikan dalam program audit pengendalian. Materi selanjutnya, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas tidak cukup dipahami sebagai pengendalian proses produksi yang hanya membebankan tanggung jawab kualitas produk kepada unit kendali kualitas.
Dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi pelanggan sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama setiap komponen yang terlibat dalam perusahaan. Setiap bagian atau fungsi yang terlibat memulai dari persiapan sampai dengan proses operasional perusahaan memiliki tanggung jawab secara proporsional terhadap kualitas produk dan kemampuannya dalam memenuhi harapan pelanggan. Hal ini masuk akal karena keseluruhan fungsi dan tingkat manajemen ikut berperan atau terlibat dalam proses tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir dalam pengelolaan perusahaan, di mana seluruh komponen di dalam perusahaan berkomitmen untuk memutuskan pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Ada yang dilakukan di Northern Trust Company ini dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk karyawan sehingga mampu memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahaan. Terbentuknya komitmen bersama dalam menghasilkan produk sesuai dengan harapan pelanggannya melahirkan tanggung jawab secara profesional dalam menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan persyaratan pelanggannya. Pada kondisi ini, setiap bagian atau fungsi bekerja sama dengan bagian fungsi yang lain membentuk suatu rantai nilai di mana antara fungsi-fungsi yang terlibat dalam keberhasilan perusahaan terjadi hubungan pemasok antara pelanggan. Optimalisasi pengelolaan terlibat dalam proses operasi, saling mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sistem biaya kualitas dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah diterapkan atau yang ditetapkan perusahaan. Aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, ada aktivitas pencegahan atau preference activity, merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk menghindari kualitas buruk pada produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas ini diharapkan dapat menurunkan terjadinya kegagalan produk. Yang kedua, ada aktivitas penilaian atau appraisal activity, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk telah sesuai dengan persyaratan pelanggan. Aktivitas ini memiliki sifat yang sama dengan aktivitas pencegahan, di mana peningkatan aktivitas ini dapat menurunkan terjadinya produk gagal kualitas. Dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi pelanggan sesungguhnya adalah tanggung jawab bersama setiap komponen yang terlibat dalam perusahaan. Setiap bagian atau fungsi yang terlibat memulai dari persiapan sampai dengan proses operasional perusahaan memiliki tanggung jawab secara proporsional terhadap kualitas produk dan kemampuannya dalam memenuhi harapan pelanggan. Hal ini masuk akal karena keseluruhan fungsi dan tingkat manajemen ikut berperan atau terlibat dalam proses tersebut, baik
langsung maupun tidak langsung. Hal ini merupakan bentuk implementasi fokus pelanggan yang menjadi pola pikir dalam pengelolaan perusahaan, di mana seluruh komponen di dalam perusahaan berkomitmen untuk memutuskan pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Ada yang dilakukan di Northern Trust Company ini dapat dipakai sebagai tolak ukur dalam merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk karyawan sehingga mampu memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahaan. Terbentuknya komitmen bersama dalam menghasilkan produk sesuai dengan harapan pelanggannya, melahirkan tanggung jawab secara profesional dalam menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan persyaratan pelanggannya. Pada kondisi ini, setiap bagian atau fungsi bekerja sama dengan bagian fungsi yang lain, membentuk suatu rantai nilai di mana antara fungsi-fungsi yang terlibat dalam keberhasilan perusahaan terjadi hubungan pemasok antara pelanggan. Optimalisasi pengelolaan terlibat dalam proses operasi, saling mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sistem biaya kualitas dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang berbagai aktivitas yang terlibat dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah diterapkan atau yang ditetapkan perusahaan. Aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, ada aktivitas pencegahan atau preference activity, merupakan berbagai aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk menghindari kualitas buruk pada produk yang dihasilkan. Peningkatan aktivitas ini diharapkan dapat menurunkan terjadinya kegagalan produk. Yang kedua, ada aktivitas penilaian atau appraisal activity, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk telah sesuai dengan persyaratan pelanggan. Aktivitas ini memiliki sifat yang sama dengan aktivitas pencegahan, di mana peningkatan aktivitas ini dapat menurunkan terjadinya produk gagal. Yang ketiga, ada aktivitas kegagalan internal atau internal failure, merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini telah terdeteksi sebelum produk diserahkan kepada pemesan. Yang keempat, ada aktivitas kegagalan internal atau external failure, merupakan aktivitas yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya kegagalan produk dalam memenuhi spesifikasinya, di mana hal ini baru terdeteksi setelah produk diserahkan kepada pemesan. Materi selanjutnya ada pengendalian barang jadi. Pengendalian barang jadi. Pengendalian barang jadi merupakan pengendalian yang harus dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah diproduksi. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan
bahwa penanganan barang setelah produksi berjalan sesuai dengan prosedurnya, sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpanan atau pendistribusiannya. Untuk memastikan bahwa barang dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratannya, pelanggan pada saat diserahkan pengendalian ini melalui di antara dua tahap. Yang pertama, ada verifikasi, penanganan, dan penyimpanan. Serta yang kedua, ada inspeksi, pengujian, dan distribusi. Yang pertama, ada verifikasi, penanganan, dan penyimpanan ditunjukkan untuk memastikan bahwa barang yang diterima dari proses produksi telah ditangani dengan baik, termasuk penyimpanannya. Berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki suatu prosedur tertulis menyangkut bagaimana dan siapa yang memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan. Penentuan bahwa setiap produk harus mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Adanya pemisahan produk antara yang telah diaudit dan belum diaudit oleh bagian pengendalian kualitas dan ketentuan suhu penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristik produk. Yang kedua, ada inspeksi, pengujian, dan distribusi. Menyangkut penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan adalah sesuai dengan spesifikasinya. Pengendalian ini menyangkut pengujian tentang kesesuaian produk dengan spesifikasinya, pengelolaan persediaan untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang diproduksi pertama didistribusikan terlebih dahulu. Prosedur penanganan tahap produk yang dikembalikan berkaitan dengan hal ini, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis tentang metode pengambilan sampel dalam pengujian ketentuan pemasangan tabel kadaluarsanya, pengelolaan persediaan dan penanganan produk yang dikembalikan pelanggan. Program ini diaudit dengan beberapa kuesioner yang berkaitan dengan pengendalian produk yang disajikannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.